Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sikalatul Komari dengan NIM 2280-2060 dari Pendidikan Fisika Untirta, kelas B 2020. Pada mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika dengan dosen pengampu Ibu Dina Rahmi Darman, saya akan menjelaskan penerapan alat peraga usaha dan energi fisika. Selamat menyimak. Langsung saja pada pembahasan usaha dan energi. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara sistematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan, sehingga dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S, dengan keterangan W sebagai usaha dengan satuan Joule, F sebagai gaya dengan satuan N, dan S sebagai perpindahan dengan satuan meter. Meskipun besaran skalar, usaha ternyata dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha tidak selamanya dilakukan pada bidang datar, tetapi juga bisa pada bidang miring. Kemudian energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kuiperian harus tahu bahwa energi ini sifatnya kekal. Artinya energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara sistematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan delta EK atau energi kinetik sama dengan setengah M kurung buka V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat kurung tutup. Yang kedua, W sama dengan delta EP atau energi potensial sama dengan M kali G kurung buka H2 dikurangi H1 kurung tutup. Untuk jurnal yang pertama, dari Meyerika Maharani, Mustikawati, dan Sri Hartini, volume 3 nomor 5 tahun 2017. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat diambil rumusan permasalahannya, yaitu bagaimana kelayakan alat peraga dalam usaha dan energi untuk melatihkan keterampilan proses sains melalui model pembelajaran inquiry. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan validitas alat peraga yang dikembangkan. Yang kedua, mendeskripsikan kepraktisan alat peraga yang dikembangkan melalui respon siswa. Yang ketiga, mendeskripsikan keefektifan alat peraga yang dikembangkan dari hasil belajar. Alat peraga dikatakan layak digunakan apabila telah memenuhi kriteria kelayakan yang meliputi validitas, efektivitas, dan praktikabilitas. Akar Banan, Kelly, Niven, dan Plum menyatakan bahwa terdapat dua jenis validitas, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Menurut Akar, Jeffrey, Banan, Kelly, Niven, dan Plum memaparkan bahwa alat peraga dikatakan valid jika di dalamnya memuat pencapaian tertinggi dari permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan atau berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan, serta semua komponen dalam alat peraga harus berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Alat peraga dikatakan praktis apabila dapat digunakan serta mudah digunakan. Jurnal yang kedua yaitu dari M. Tegar Setiaji, Pramudiawan, Aris Doyan, Jan Natin, dan Arduha dengan volume 6 nomor 1 tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan kit alat percobaan usaha dan energi terhadap penguasaan konsep fisika peserta didik. Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan desain post-test only control group design. Hasil penelitian oleh Widya Stutik menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik menggunakan alat percobaan mengalami peningkatan dan peserta didik merespon positif terhadap pembelajaran menggunakan alat percobaan. Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan, model pembelajaran inquiry terbimbing dan media kit alat percobaan merupakan model dan media yang sesuai dan perpaduan yang memiliki kesamaan dalam kelebihannya untuk menunjang partisipasi aktif peserta didik melalui percobaan dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menguasai konsep dalam pembelajaran fisika. Yang ketiga yaitu jurnal dari Nancy Rerung, Wiwi, L.S. Simon, Sri Wahyu dengan volume 6 nomor 1 tahun 2017. Pembelajaran fisika diharapkan menjadi pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam kegiatan pembelajaran khususnya mata pelajaran fisika di kelas. Inovasi tersebut dapat berupa model pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik selama proses pembelajaran.
Proses pembelajaran dengan model PBL yang telah dilakukan pada siklus 1 dan 2 pada aspek membimbing peserta didik untuk memahami teori dan berhipotesis sebelum percobaan, di mana pada aspek ini membutuhkan waktu lebih lama dan guru harus lebih intensif dalam membimbing peserta didik, karena peserta didik belum terbiasa dalam mengembangkan hipotesis, menentukan variabel kontrol, variabel manipulasi, variabel respon, dan menganalisis data percobaan. Penerapan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan hasil belajar psikomotorik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan peningkatan aspek mempersiapkan alat dan bahan meningkatkan sebesar 4%, aspek merangkai alat dan bahan meningkat sebesar 6%, aspek melakukan percobaan meningkat sebesar 12%, aspek mengamati percobaan sebesar 7%, dan aspek menyampaikan percobaan meningkat sebesar 8%. Jurnal keempat dari Ibrahim E. Yusuf M. Volume 1 nomor 1 2019. Konsep fisika tentang usaha dan energi adalah salah satu konsep yang diajarkan di sekolah yang ada dalam kurikulum 2013. Konsep usaha dan energi dalam pembelajaran di sekolah ternyata masih dianggap sebagai salah satu konsep yang sulit untuk dipahami dengan baik oleh peserta didik, dan untuk mengaitkan konsep usaha dan energi dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik belum mampu untuk melakukannya yang berdampak pada hasil belajar fisika yang masih tergolong rendah. Berdasarkan beberapa permasalahan ini, maka peneliti menduga bahwa sumber belajar yang ada dan metode pembelajaran yang dipilih dan digunakan belum efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dan membuat peserta didik dapat mengetahui kaitan antara konsep dan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan adanya upaya penerapan suatu model pembelajaran dan sumber belajar bagi peserta didik yang diduga dapat meningkatkan minat dan hasil belajar kognitif peserta didik. Model pembelajaran REAC, Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring adalah model yang dapat membantu guru untuk menanamkan konsep pada peserta didik. Peserta didik diajak menemukan sendiri konsep yang dipelajarinya, bekerja sama menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan mentransfer dalam kondisi baru. Jurnal yang kelima dari Yayan Yalensi, Ketang Wiono, dan Nelly Andriani dengan volume 15 nomor 1 tahun 2020. Materi usaha dan energi di dalamnya terdapat banyak konsep-konsep yang sulit dipahami bagi peserta didik. Peserta didik cenderung mengalami miskonsepsi tentang usaha dan energi pada konsep usaha positif dan usaha negatif, usaha total oleh gaya konservatif dan gaya non-konservatif, serta hukum konservasi energi mekanik. Supaya peserta didik tidak keliru dengan konsep yang terdapat dalam materi tersebut, maka diperlukan suatu media pembelajaran yang dapat membantu, yaitu berupa video pembelajaran yang merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pembelajaran fisika. Usaha dan energi merupakan salah satu materi fisika yang dipelajari pada jenjang sekolah menengah atas di kelas 10. Konsep usaha dan energi adalah konsep dasar untuk memahami permasalahan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran fisika akan lebih efektif apabila dalam pembelajaran tersebut dapat melatih dan mengembangkan keterampilan berpikir yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama. Pembelajaran fisika di sekolah secara umum menggunakan alat bantu untuk mempermudah penyampaian materi. Salah satu media berbasis teknologi yang bisa menimbulkan interaksi dan timbal balik yang berkembang di dunia pendidikan saat ini adalah yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan gabungan dari berbagai media berupa gambar, audio, video, animasi, dan lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Penggunaan video dalam pembelajaran fisika akan sangat membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak dan kompleks. Penyampaian pembelajaran dengan menggunakan video akan membuat peserta didik tertarik sehingga dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan pembelajaran yang membawa pengaruh psikologis. Selain terdapat kelebihan, juga terdapat kekurangan dalam video ini, sehingga menimbulkan kendala pada saat proses pembelajaran, di mana video pembelajaran yang digunakan harus dijeda sesuai dengan konsep fisika yang akan dijelaskan. Pada saat proses pembelajaran harus ada bantuan dari guru untuk membimbing peserta didik menemukan konsep, sehingga video pembelajaran berbasis permainan tradisional ini belum bisa dijadikan sebagai bahan ajar utama. Akan lebih cocok dijadikan sebagai bahan ajar pendukung di dalam proses pembelajaran. Kendala pada saat penelitian juga terdapat pada peserta didik sendiri yang kurang berminat mengikuti pembelajaran. Hanya yang duduk di depan dan di tengah saja terlihat antusias dengan proses pembelajaran tersebut. Sedangkan untuk yang duduk di belakang hanya memperhatikan pada saat motivasi di awal saja.
Berikut salah satu contoh penerapan alat peraga pada kehidupan sehari-hari dalam usaha dan energi pada fisika. Di gambar ini terdapat seorang perempuan yang ingin berusaha menarik box berukuran sedang dengan bahan kayu dari satu tempat ke tempat yang lainnya hanya dengan menggunakan sebuah tali. Dan dia hanya menggunakan dua bahan, yaitu box berukuran sedang dengan bahan kayu, yang kedua dengan tali tambang satu buah. Perempuan ini bereksperimen gimana caranya agar box berukuran sedang ini berpindah tempat ke tempat yang lainnya. Akhirnya dia mencoba dengan menggunakan tali tambang. Dia menarik sekuat tenaganya agar box tersebut dapat tertarik oleh perempuan ini, agar box tersebut dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya.